Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulasan materi dasar-dasar manajemen melingkupi konsep manajemen, organisasi dalam manajemen, kepemimpinan, dan motivasi dalam manajemen dalam rangka memenuhi tugas UTS dasar-dasar manajemen. Selanjutnya, yang pertama yaitu konsep manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan SDM atau sumber daya manusia dan SDA yang ada. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen yaitu meliputi 6M. Yang pertama material, mesin, money, method, dan market. Yang pertama yaitu man dalam hal ini yaitu manusia sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut. Yang kedua material yaitu bahan. Selanjutnya mesin yaitu alat yang digunakan dalam prosesnya. Selanjutnya money atau uang atau modal yang digunakan. Selanjutnya yaitu metode atau cara-cara yang digunakan untuk mempermudah kegiatan tersebut. Yang terakhir market yaitu pasar atau tempat perdagangan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yaitu organisasi dalam manajemen. Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang diatur secara sadar untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen adalah usaha memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, manajer adalah orang atau seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir usaha suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tepat. Selanjutnya, peringkat-peringkat dalam manajer maksud saya yaitu manajer lini pertama, kedua manajer menengah, dan yang ketiga manajer puncak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan adalah suatu tindakan yang menekan pada suatu perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar organisasi. Selanjutnya gaya-gaya kepemimpinan yaitu adalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Macam-macam gaya kepemimpinan yaitu yang pertama demokrasi, otoriter, yang ketiga partisipatif, dan yang keempat bebas tindak. Gaya kepemimpinan organisasi lebih mementingkan kepada kerjasama tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter yaitu suatu kewenangan atau kekuasaan dilimpahkan ke satu orang atau satu kelompok dan keputusan dipegang oleh pemimpin. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan partisipatif yaitu gabungan antara gaya kepemimpinan demokrasi dan otoriter. Dan yang keempat adalah
gaya kepemimpinan bebas tindak, yaitu semua wewenang pemimpin diberikan kepada bawahannya. Selanjutnya, macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan traksional. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Dan yang ketiga, kepemimpinan visioner. Dan yang keempat, kepemimpinan tim. Kepemimpinan traksional lebih terfokus kepada transaksi pribadi pemimpin. Yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik, yang menekankan pada perilaku pemimpin yang simbolik, yang bertujuan untuk mengalahkan ideologi kepada bawahannya. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan visioner, suatu kepemimpinan yang mampu membawa perubahan kepada bawahannya dipimpinnya. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan tim, pemimpinan yang dilakukan dengan kerjasama. Dan yang selanjutnya, motivasi dalam manajemen. Motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya, pola motivasi yaitu achievement motivation, affiliation motivation, competent motivation, and power motivation. Tujuan motivasi yaitu antara lain mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kedisiplinan, menciptakan suasana hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi, mempertinggi rasa tanggung jawab, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku, menciptakan kedisiplinan, mempertahankan stabilitas dan loyalitas, dan meningkatkan kesejahteraan dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu cara memotivasi. Yang pertama yaitu menekankan kewenangan sebagai pemimpin. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang insentif yang baik maksud saya, dan persetujuan terhadap hasil kerja dan imbalan. Dan bekerja baik dapat mendapatkan bonus yang sesuai. Dan perluasan pekerjaan, penggiliran pekerjaan, pentingnya kepuasan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bagaimana memotivasi supaya lebih efektif. Yang pertama yaitu manajer harus aktif memotivasi. Manajer harus sadar bahwa pekerja punya dorongan, kemampuan yang berbeda-beda. Manajer juga harus memahami kelebihan dan kekurangan sebelum menerangkan apa yang menjadi tujuan ke bawahannya. Selanjutnya, pekerjaan dirancang penuh dengan tantangan dan variasi. Selanjutnya, penghargaan yang diberikan berdasarkan prestasi atau apa itu namanya? Prestasi atau performa. Bukan sekedar atas senioritas begitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai ulasan materi dasar-dasar manajemen. Saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan penyebutan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.